Shalom, selamat bertemu kembali saudara. Puji Tuhan, doa kami senantiasa kiranya Tuhan sungguh menguatkan kita, menghiburkan kita di dalam melewati hari-hari yang sulit, kesusahan-kesusahan hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat yang kedua. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau mengalaminya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara, betapa seringkali kita bisa menjadi kecewa apabila kita merasa bahwa orang yang paling dekat dengan kita ternyata seringkali tidak dapat mengerti pikiran dan perasaan kita. Apakah dia suami atau istri, apakah dia anak, atau kita rasa teman yang paling dekat, tetapi tidak bisa memahami keadaan kita. Kadang ada juga yang coba menyelidiki atau mengetahui, berusaha mengenal kita, itu pun seringkali tidak dapat mengerti kita atau mengenal kita dengan baik. Atau bahkan mungkin orang seringkali kagum dan memuji kita, tapi akhirnya kita harus menjadi merasa malu karena ternyata kita tidak sebaik yang diketahui oleh orang lain. Begitulah keadaan dunia ini. Begitu juga usaha atau pengenalan seseorang terhadap sesamanya. Begitu sangat terbatas dan seringkali tidak tepat. Namun saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu itu tidak pernah salah. Dia mengenal kehidupan kita dengan baik. Bahkan dikatakan sampai kepada pikiran kita. Dia tahu semuanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengerti pikiran kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita pikirkan. Dia mengerti apa yang kita lakukan. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu perbuatan kita. Dia juga tahu akan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mengerti pikiran kita. Kalau kita senantiasa mengingat hal ini, kita akan selalu merasa aman, saudara. Kita akan bisa tenang karena apabila ada sesuatu yang tidak berkenankan Tuhan dalam pikiran kita, sesuatu yang jahat atau sesuatu yang licik atau yang kotor, maka kita dapat segera menolaknya karena kita tahu Tuhan juga jijik terhadap hal-hal yang sedemikian. Tuhan juga tidak senang terhadap kondisi hidup yang sedemikian. Juga apabila ada hal-hal yang membingungkan, ada hal-hal yang melelahkan dalam pikiran kita, kita akan menjadi sangat dihibur dan dikuatkan kalau kita mengetahui bahwa Allah mengetahui pikiran kita, bahwa Allah mengerti keadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu pengajaran bagaimana kita hidup terbuka di hadapan Tuhan dan bagaimana kita juga menjaga hati, pikiran, perbuatan kita di hadapan Tuhan karena Tuhan tahu segala sesuatu. Bagaimana kita dapat selalu mengingat kasih Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan dalam kesulitan, dalam kesusahan hidup yang kita hadapi. Itu akan memberikan kekuatan karena kita tahu Tuhan mengerti dan mengetahui keadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sekalipun mungkin ada yang mengerti diri kita, namun itu pun sangat terbatas untuk dapat menolong kita. Namun Tuhan yang mengasihi hidup kita, terlebih apabila kita telah menjadi anak-anaknya, apabila kita
merupakan orang kepunyaannya, merupakan orang yang telah diampuninya, orang yang telah diselamatkannya. Dia sangat mengerti kita dan dia membuat apa saja untuk menolong kita. Saudara, karena itu sepatutnya kita harus selalu ingat bahwa Allah mengerti akan kehidupan kita, bahwa Allah mengetahui akan keadaan kita, bahwa Allah mengerti pikiran kita sekalipun. Saudara, dengan mengingat hal itu, maka membuat hidup kita juga selalu bersandar kepadanya, karena kita tahu bahwa Dia dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk kita terus ada dalam hidup yang dekat dengan Tuhan, karena mengetahui Dia mengerti keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur melalui renungan singkat pada hari ini kami kembali ditolong untuk kami dikuatkan oleh Tuhan, karena mengerti Tuhan dalam kasih setianya yang besar, yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kami ada dalam pemeliharaanmu, kami ada dalam sepengetahuanmu, bahkan kami ada dalam jaminan pertolonganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami berdoa, biarlah hari ini lagi kami kembali dikuatkan, kami kembali lagi dihiburkan, bahwa Tuhan yang mengerti keadaan kami itu, Tuhan juga akan campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengerti kesusahan kami, Tuhan juga akan datang menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami hari ini lagi, menyerahkan hidup orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka juga ada dalam kesadaran bahwa Tuhan bersama mereka, dengan pemahaman, dengan pengertian Tuhan yang jauh lebih dalam daripada perhatian dan pengertian sesama kami, bahkan orang yang paling dekat dengan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini dan kuatkan kami untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.